Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bisa berjumpa melalui video ini. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dipermudah segala urusan, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah atau bahkan sering terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Apakah pernah terlintas di pikiran kita bahwa mungkin ada makna yang lebih mendalam di balik hal tersebut? Pada kesempatan ini, mari kita kaji bersama rahasia di balik seringnya terbangun setiap jam 3 pagi menurut ajaran Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di malam hari terdapat waktu-waktu tertentu yang menyampaikan pesan-pesan spiritual penting bagi kita sebagai umat muslim. Dan berikut ini rahasia sering terbangun setiap jam 3 pagi menurut Islam. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, bangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Ketika kita terbangun di waktu antara jam 3 sampai jam 5 pagi, itu merupakan sebuah pertanda bahwasannya Allah sayang kepada kita dan Allah mengharapkan kita untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepadanya di waktu tersebut. Dan waktu dari jam 3 sampai jam 5 pagi itu merupakan sepertiga malam yang terakhir, dan alangkah lebih baiknya kita bangun bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih ridho, rahmat dan magfirah darinya dengan melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Hal ini menegaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud, maka dia menunjukkan usaha untuk memperkuat hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta dan menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya guna meraih ridho, rahmat dan magfirah darinya. Dengan melaksanakan sholat tahajud, umat muslim akan memperoleh keberkahan serta kebaikan yang besar dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kesulitan tidur di jam 9 sampai jam 12 malam. Hal ini merupakan pertanda yang sering terkait dengan adanya stres dan kekhawatiran yang dirasakan oleh seseorang. Dan untuk mengatasi hal ini, sahabat bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah hajat yang bisa menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Yang mana sholat sunnah hajat ini merupakan suatu ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi setiap permasalahan atau kesulitan yang sedang dihadapi. Dengan kita melaksanakan sholat hajat, artinya kita menegaskan diri bahwa kita ketergantungan dan selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita percaya bahwa Allah adalah pemilik segala urusan. Selain sholat sunnah hajat,
membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif untuk mendatangkan ketenangan hati, sehingga dapat memperbaiki kualitas tidur kita. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan, serta membantu seseorang untuk bisa menikmati tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, kombinasi antara melaksanakan sholat hajat dan membaca Al-Quran dapat menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengatasi stres dan kekhawatiran yang dirasakan. Yang ketiga, ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Di saat-saat seperti inilah sangat penting untuk tetap tenang dan selalu berupaya menenangkan diri dan pikiran agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kegelisahan yang lebih dalam. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional yaitu melalui meditasi, zikir, dan doa. Ketika bermeditasi diiringi dengan zikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh. Sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan dan meminta pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sering melaksanakan meditasi yang diiringi dengan zikir dan doa, maka kita dapat memperoleh keseimbangan emosional yang lebih baik di tengah-tengah situasi yang menantang. Yang keempat, ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens. Karena pada jam-jam tersebut titik energi terhubung dengan hati. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk menetralisir kemarahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta melaksanakan sholat tahajud untuk menenangkan jiwa dan pikiran, sehingga dapat meredakan dan menghilangkan ketegangan. Selain itu, penting bagi seseorang untuk menyalurkan emosi dengan baik, baik itu dengan melalui ekspresi yang sehat maupun melalui pengungkapan secara verbal atau tulisan, agar tidak menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa. Dengan demikian, kita dapat mengendalikan kemarahan secara efektif dan menyalurkan emosi dengan baik. Maka kesehatan jiwa kita akan terjaga dan keseimbangan emosional pun dapat dikendalikan ketika kita berada di tengah-tengah perasaan yang kuat dan intens. Yang kelima, ketika seseorang bangun di jam 3 sampai jam 5. Hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah ingin kita senantiasa berkomunikasi dengannya. Dan di waktu ini, menurut kepercayaan Islam terkait dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah seperti tahajud, berzikir, dan berdoa. Dengan kita menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesarannya serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memperkuat ikatan spiritual kita dan kita akan lebih dekat untuk mendapatkan ridho, rahmat, dan maghfirah darinya. Oleh karena itu, sahabat, sangat penting bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya agar kita meraih keberkahan di dalam hidup kita. Yang keenam, sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa.
Karena pada saat itu Allah menurunkan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap hamba-Nya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan. Karena pada saat inilah pintu-pintu pengabulan dari Allah terbuka lebar, sehingga doa yang kita panjatkan akan mudah untuk dikabulkan. Dengan kita senantiasa mengistiqomahkan beribadah, berzikir, dan berdoa di waktu ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Hati dan pikiran kita akan senantiasa selalu tenang dan dapat menerima apapun yang terjadi dengan rasa sabar dan percaya bahwa itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat, penting bagi kita untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah, berdoa, berzikir, dan bertafakur atas segala nikmat-Nya. Dengan demikian, kita dapat merasakan kasih sayang Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita akan memperoleh keberkahan yang melimpah darinya. Yang ketujuh, bangun di jam 5 hingga jam 7 pagi sering menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Ketika kita mengalami kondisi ini, merenggangkan otot atau pergi ke toilet dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan emosi yang tertahan. Aktivitas ini dapat membantu mengurangi ketegangan tubuh bagi kita untuk meresapi dan meredakan emosi yang mungkin terpendam. Namun perlu kita ingat, sahabat, bahwasannya tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh karena dapat mengganggu rezeki dan kesehatan tubuh kita. Yang kedelapan, tidur setelah sholat subuh adalah perbuatan yang makruh dan tidak sampai haram. Menurut penjelasan para ulama dalam ajaran Islam, waktu setelah subuh merupakan waktu yang amat baik untuk meraih kebaikan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu terbukanya peluang besar kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri agar tetap aktif setelah sholat subuh. Dan hal ini sangatlah dianjurkan. Dengan kita beraktivitas setelah sholat subuh, kita dapat memanfaatkan momentum yang baik tersebut untuk melakukan amal soleh dan berusaha meraih kesuksesan serta keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Yang kesembilan, larangan tidur di waktu pagi merupakan ajaran yang dipegang teguh oleh para ulama, karena waktu tersebut merupakan waktu untuk memanen ghanimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abi Saibah, bahwasannya Jubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi dan menegaskan pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk beraktivitas. Larangan ini menunjukkan pemahaman akan nilai pentingnya waktu pagi dalam Islam, di mana waktu tersebut dianggap sebagai periode yang sangat berharga untuk memulai aktivitas dan menunaikan kewajiban agama serta dunia. Dengan kita memahami larangan ini, kita selaku umat Islam diingatkan akan pentingnya untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan produktif, serta menjaga keseimbangan antara istirahat dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan perlu kita garis bawahi, ketika kita bangun di antara malam, kita beribadah, berzikir, dan berdoa kepada Allah, maka kita akan meraih keutamaan yang sangat besar dan luar biasa darinya. Dan Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bangun di waktu sepertiga malam untuk beribadah, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna meraih ridho dan rahmat dan magfirah darinya, sehingga kita selaku umatnya bisa merasakan ketenangan jiwa dan pikiran dan senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga kita dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, sahabat, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah, berzikir, dan berdoa
merupakan praktik yang sangat dianjurkan di dalam Islam serta merupakan langkah untuk meraih kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.